Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Razak dengan NIM 01045027. Pada pertemuan ini saya akan membahas tentang mobilitas penduduk. Pembahasannya adalah mobilitas penduduk, mobilitas vertikal dan horizontal. Pertama, kita mengetahui apa sih pengertian mobilitas penduduk itu. Di mobilitas penduduk adalah pergerakan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain, baik untuk sementara maupun untuk jangka waktu yang lama atau menetap. Macam mobilitas penduduk. Yang pertama, mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal ini adalah semua gerakan penduduk dalam usaha perubahan status sosial atau lebih sering dengan disebut perubahan status atau perpindahan dari cara tradisional ke cara yang lebih modern. Contohnya adalah seorang buruh tani yang berganti pekerjaan menjadi pedagang, masuk gejala perubahan status sosial. Kedua, mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah pergerakan penduduk melintas batas wilayah tertentu atau perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Mobilitas penduduk dibagi menjadi dua macam, yaitu mobilitas permanen. Mobilitas permanen atau tidak tetap. Non permanen atau tidak tetap. Mobilitas non permanen atau tidak tetap itu penduduk berpindah secara sementara atau tidak menetap. Contohnya setelah panen tidak ada kegiatan para petani pergi kerja ke luar kota. Itu dalam mencari pekerjaan atau sudah bekerja. Kedua, mobilitas permanen atau migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain maupun dari suatu negara ke negara lain. Itu harus dalam waktu 6 bulan. Baru bisa dikatakan menjadi mobilitas permanen. Sebab terjadinya migrasi. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan migrasi. Pertama, alasan ekonomi. Karena susahnya mencari pekerjaan atau susah mendapat pekerjaan, maka seorang akan pergi ke tempat lain untuk mencari pekerjaannya. Kedua, asal politis, yaitu adanya pergolakan politik sehingga menyebabkan suatu negara atau kaum berpolitisi atau pindah ke tempat lain. Yang ketiga, alasan agama. Karena kurang terjamin atau terkekang dalam kehidupan beragama, maka penduduk suatu daerah akan pindah ke tempat lain. Terakhir, alasan lain seperti bencana alam, kemarau panjang, peperangan, kelaparan, dan wabah penyakit. Jenis-jenis migrasi. Ada dua jenis migrasi sebagai berikut. Pertama, migrasi antar negara atau internasional. Migrasi internasional bagi menjadi tiga, yaitu imigrasi, yaitu masuknya penduduk negara lain ke suatu negara. Misalnya orang Malaysia datang ke Indonesia, maka dia disebut imigran. Yang kedua, emigrasi. Emigrasi keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Misalnya orang Indonesia pergi ke Malaysia disebut imigran. Yang ketiga adalah emigrasi, yaitu kembalinya para emigran ke negara asalnya. Yang B, migrasi dalam negeri atau nasional. Yang migrasi dalam internasional dibagi menjadi dua, yaitu transmigrasi atau migrasi internal. Itu perpindahan dari penduduk dari suatu pulau atau provinsi yang berpenduduk padat ke suatu provinsi lain yang penduduknya jarang. Macam-macamnya itu transmigrasi umum, transmigrasi swakarsa, migrasi spontan, transmigrasi bedol desa, transmigrasi khusus, transmigrasi bekas perang. Yang kedua, urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota atau kota besar. Yang permasalahan yang berkaitan yaitu keadaan di desa. Banyak penduduk yang tidak memiliki tanah, pendapatan penduduk rendah, sulit mencari pekerjaan di luar bidang pertanian. Yang kedua, keadaan di kota. Banyak daya tarik di kota, misalnya banyak tempat pekerjaan, adanya gedung-gedung, ada fasilitas pendidikan lengkap. Yang ketiga adalah urbanisasi. Akibat urbanisasi, kurang tenaga kerja di desa, akibatnya sulit mencari tenaga pendidikan di desa, sehingga desa memperlambat pergerakan pembangunan. Akibat urbanisasi yang timbulkan kota adalah banyaknya pengangguran di daerah kota.
Ini adalah alasan migrasi para pekerja di Indonesia pada tahun 2010. Banyak 38% adalah karena alasan pekerjaan, 29% mencari pekerjaan, yang 2% karena pendidikan, 3% lagi perubahan penduduk terus perkawinan, 19% ikut keluarga, 4% perumahan, 1% keamanan, dan 4% lainnya atau tidak diketahui. Inilah angka urbanisasi Indonesia tahun 1971 sampai 2025. Faktor yang mempengaruhi urbanisasi yaitu faktor yang demikian besar di kota-kota dibandingkan pedesaan, ditambah konsentrasi penduduk terbesar ada di pedesaan. Tekanan sosial, ekonomi, penduduk, dan menyempitnya lapangan kerja di pedesaan. Anggapan kota selalu memungkinkan seorang untuk mengembangkan diri secara cepat. Hal ini sering bertolak belakang dengan kenyataan. Dampak mobilitas penduduk dari arah desa, mobilitas penduduk dan berdampak pada daerah asal, yakni berkurangnya penduduk yang berkaitan dengan kurangnya tenaga kerja, kurangnya perkembangan desa, pengolahan lahan yang tidak teratur. Dampaknya bagi kota yang didatangi, menurut Widianto, mobilitas penduduk dapat berdampak keadaan sosial yang mengakibatkan tegangan sosial, maraknya pengangguran, atau maraknya kriminalitas penduduk. Baiklah, itu dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.